guys, selamat datang di channel Duka Film. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang film America Assassin. Film ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan pacarnya karena serangan teroris di saat mereka bertunangan. Kemudian balas dendam atas kematian pacarnya. Ia kemudian menyusup ke markas teroris untuk membunuh pemimpin mereka. Dan kemudian direkrut oleh CIA. Akankah dia mampu menjalankan misinya untuk membalas dendam dan menjadi American Assassin? Mari kita cari tahu. Oke, let's go. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Mitch Rapp dan pacarnya yang bernama Katrina Harper yang sedang berlibur di Ibiza, Spanyol. Karena sudah lama menjalin hubungan, si Rapp berniat melamar Katrina dengan sebuah cincin yang dijadikan sebagai kalung liontin. Rapp terlihat bahagia saat merekam momen kebersamaannya di pantai dan momen saat ia melamar wanita yang dicintainya yang romantis. I'll marry you. Setelah itu, Rapp berinisiatif membeli minuman untuk dirinya dan pacarnya. Namun, tiba-tiba, kebahagiaan Rapp berubah menjadi mimpi buruk ketika sekelompok teroris menyerbu tempat itu, menembak orang dengan sangat brutal, dan melukai si Rapp. Dan untungnya si Rapp masih dibiarkan hidup. Kalau mati ya, film pun tamat. Dan film yang paling singkat. Lanjut, dan si teroris membunuh Katrina. 18 bulan kemudian, di mana si Rapp yang sekarang dikuasai oleh keinginannya untuk membalas dendam, ia telah melatih dirinya secara intensif dalam seni bela diri dan keahlian menembaknya. Tidak hanya itu, si Rapp juga mencari tahu tentang kelompok teroris yang bertanggung jawab atas kematian Katrina dan mencoba menghubungi mereka. Si Rapp melakukan semua yang dia bisa untuk diterima ke dalam kelompok teroris. Dan dengan begitu, dia bisa membalas kematian kekasihnya secara langsung. Dan akhirnya si Rapp berhasil menjalin kontak dengan seorang pria bernama Adnan. Ia pemimpin kelompok teroris tersebut. Dan si Rapp mencoba meyakinkan pria itu tentang kebenciannya terhadap Amerika Serikat. Dan keinginannya untuk bergabung dengan kelompok teroris. Sementara itu, dalam salah satu rehearsalnya, Rapp yang berambisi balas dendam terlihat kesulitan mengontrol emosinya. Hingga nyaris melukai lawannya dalam sebuah pertandingan bela diri. Tanpa sepengetahuan si Rapp, ternyata selama ini gerak-geriknya terpantau oleh CIA. Terutama setelah Rapp berhasil menjalin kontak dengan Adnan, pemimpin kelompok teroris yang juga menjadi incaran CIA. Setelah itu, si Rapp berhubungan kembali dengan Adnan, di mana Adnan mulai mempertanyakan Rapp lebih jauh dan detail untuk melihat kesungguhannya. Rapp akhirnya berhasil meyakinkan Adnan dan mendapat undangan untuk bertemu langsung dengannya di Libya. Ketika Rapp akhirnya bertemu dengan Adnan dan si Rapp bersiap untuk membalas dendam pada pria yang bertanggung jawab atas kematian kekasihnya, tiba-tiba lokasi persembunyian mereka disergap oleh sekelompok pasukan khusus Amerika Serikat, di mana Adnan terbunuh dalam serangan itu. Si Rapp langsung geram karena tidak bisa membunuh Adnan dengan tangannya sendiri. Sehingga si Rapp melampiaskan kekesalannya dengan berulang kali menusuk teroris yang dikejarnya selama ini. Yang tewas dalam penyergapan itu, scene beralih, di mana sebuah kantor CIA, si Rapp diinterogasi atas tindakannya yang cukup ekstrim itu dengan memasuki markas teroris yang paling berbahaya tanpa persiapan yang matang. Namun Rapp mengatakan bahwa ia telah mempersiapkannya sejak lama karena ia bertekad untuk membalas dendam. No, I don't think that's extreme at all. I think Wanita bernama Irene Kennedy, kita panggil saja Irene, untuk bergabung dengan unit operasi khusus yang bernama Sandy Orion. Thank you.
You wouldn't have made it through the next 20 seconds there alone. Irene kemudian membawa si Rep untuk bertemu dengan kepala Orion yang bernama Stan Hurley. Kita panggil si Stan, ia mantan anggota Navy SEAL Amerika Serikat dan juga seorang veteran Perang Dingin yang akan melatih si Rep serta calon rekrutan lainnya dalam perang asimetris, mengetahui tindakan Rep dalam menemukan dan menyusup ke markas teroris paling berbahaya. Si Stan mengingatkan Rep bahwa prestasinya tidak menjamin Rep dapat diterima sebagai anggota timnya. Si Rep kemudian menantang Stan untuk segera melatihnya, agar bisa menilai sendiri apakah dia pantas bergabung dengan timnya atau tidak. If you and I go hand to hand, you could probably figure out inside of 20 seconds what... Ketika Stan memulai latihannya dan mengumpulkan seluruh tim, termasuk si Rep, pria tersebut mengajarkan gaya bertarung yang benar di unit operasi khusus yang akan mendukung keberhasilan misi yang dijalankan. Stan kemudian meminta Rep untuk melawan seorang pria bernama Victor, salah satu rekrutan Stan. Dan si Rep berhasil mengalahkannya. Stan tidak hanya mengajarkan tentang kesiagaan dan kewaspadaan yang harus dimiliki setiap anggota timnya, tetapi juga mengajarinya mengendalikan emosi saat menjalankan misi. Ketika si Rep dan tim lainnya diminta untuk menjatuhkan target yang telah ditentukan dan akan tersengat listrik jika salah tembak atau menembak orang lain, si Rep langsung beraksi. Di mana ketika dia melihat si Adnan dan si Rep terus-menerus menyerangnya meskipun Adnan bukanlah targetnya. Namun, ketika rekrutan lain menyerah karena tersengat listrik, namun si Rep terus melakukannya, membunuh Adnan yang bukan target dan mengabaikan rasa sakit yang dia terima yang saking dendamnya pada si teroris itu. Di sisi lain, Stan dan Irene yang sedang menonton si Rep terlihat sedikit kecewa, tapi mereka juga terkesan dengan kegigihan si Rep. Scene beralih dan menunjukkan Irene dan beberapa pejabat penting AS mengunjungi kedutaan besar Iran di London untuk menanyakan tentang bahan nuklir senjata jenis plutonium yang telah dicuri dari fasilitas nuklir Rusia yang dinonaktifkan. Bahan nuklir yang dimaksud tampaknya menunjuk ke garis keras Iran, yang kecewa dengan kesepakatan nuklir pemerintah Iran dengan Amerika Serikat. Is that a threat? Namun Menteri Behrus membantah keterlibatan Iran dalam pencurian atau perdagangan bahan nuklir. Of course. I only wish we could offer more insight. Thank you. Sementara itu, di suatu tempat di Polandia, tampaknya beberapa orang Rusia melakukan transaksi untuk menjual bahan nuklir plutonium dengan seorang pria yang disebut si Hantu. Let's hope. Kita panggil si Samsul. Karena mobil yang mereka gunakan terlihat mencurigakan, beberapa petugas polisi mendatangi mereka dan menanyai si Samsul. Namun, ketika polisi bersikeras untuk memeriksa bagian dalam mobil itu, si Samsul membunuh mereka, serta orang Rusia yang bertransaksi itu. Kemudian si Hantu melarikan diri dari sana dan menghilang di kerumunan orang. Di Virginia, Stan melihat laporan berita tentang insiden di Polandia, yang secara tidak sengaja tertangkap kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Stan berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai si Samsul, kita panggil saja si Samsul, mantan Navy SEAL dan Orion yang diyakini tewas dalam aksi beberapa tahun lalu. Mengetahui mantan anak didiknya terlibat dalam perdagangan bahan nuklir plutonium. Stan segera menemui Irene yang kemudian menugaskan si Stan dan timnya ke Istanbul, Turki, untuk menggagalkan transaksi perdagangan bahan nuklir yang akan dilakukan oleh si Samsul dan seorang pria Iran bernama Sharif. This is a chance to kill two birds with one stone. Stan berangkat ke Istanbul dengan si Rep dan Victor, di mana mereka disambut oleh agen wanita bernama Anika yang akan membantu mereka selama misi. Saat si Rep dan Anika sedang memperhatikan orang yang bernama Sharif dan anak buahnya yang bernama Kamil, tiba-tiba Rep bangkit dan dengan sengaja berjalan ke arah Kamil, menabrak bahu pria itu dan pura-pura tidak disengaja.
Setelah itu, Stan dan timnya menyusun rencana untuk menggagalkan transaksi yang akan dilakukan oleh si Samsul, di mana Stan ditugaskan untuk melumpuhkan pejabat militer yang bertugas mengawasi transaksi atas perintah Sharif, sedangkan Rapp dan Victor memantau pergerakan Sharif dan menemukan si Samsul. Namun, si Samsul yang melihat kedatangan Victor menyadari bahwa pria tersebut adalah anggota tim Orion, sehingga si Samsul menikamnya hingga tewas dan pergi. Begitu pula dengan Sharif. Karena Victor meninggal dan misi mereka gagal, si Stan kemudian membatalkan misi tersebut dan memerintahkan si Rapp untuk kembali. Namun, si Rapp mengabaikan perintah si Stan dan mengejar Sharif. Ketika dia kehilangan jejak Sharif, Rapp kemudian mencegat asistennya yang bernama Kamil dan mengancamnya untuk memberitahu lokasi keberadaan si Sharif. Si Kamil kemudian membawa Rapp ke apartemen si Sharif, di mana Rapp dapat dengan mudahnya menggulingkan semua anak buah si Sharif. Please don't. Dan mengambil laptopnya. Meski si Rapp berhasil membunuh Sharif yang juga menjadi salah satu tugas dalam misi mereka, namun si Stan tak memuji keberhasilan si Rapp karena menganggap Rapp telah bertindak gegabah dan bisa mengganggu seluruh misi serta membahayakan nyawa banyak orang. Balls. Rap stays. Tapi si Rapp sepertinya tidak mendengarkan peringatan atasannya itu. Tidak lama kemudian, Irene datang menemui mereka dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan misi, karena si Samsul berhasil mendapatkan plutonium dan berencana merakitnya untuk digunakan sebagai senjata nuklir fungsional. Namun, si Samsul tidak dapat melakukannya sendiri dan membutuhkan ahli fisika yang terampil untuk merakitnya. $2 million transfer to a bank account in Rome. We just have to figure out. Informasi tersebut membawa Stan dan timnya ke Roma, di mana operator Orion mengidentifikasi ahli fisika nuklir yang didesak oleh si Samsul untuk mengubahnya menjadi senjata nuklir fungsional. Everything sucked into a void hotter than the core of the sun. For me, I had no idea about these fun facts. Saat di Roma, si Rapp mengungkap rekan kerja, si Anika, sebagai agen asing untuk Iran. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja untuk faksi arus utama Iran yang mencoba menghentikan kelompok memperoleh bahan nuklir. What do you mean? Sementara itu di tempat lain, Minister Berus mengadakan pertemuan dengan si Samsul, di mana ternyata Minister Berus telah bersekongkol dengan Samsul untuk membuat senjata nuklir yang akan mereka gunakan untuk menyerang Amerika Serikat. At least you did before you signed that treaty. Scene beralih ke Stan yang bertemu dengan teman lamanya, mantan agen bernama Ashani, dan ini orangnya. Yang memberitahu Stan tentang keterlibatan Menteri Behrus sebagai dalang dari semua ini. But never have you our military chief of staff and our defense minister. Namun, saat hendak membocorkan informasi lebih lanjut kepada Stan, tiba-tiba sebuah tembakan ditembakkan tepat ke kepala Ashani, dan dia tewas seketika. Tembakan itu rupanya ditembakkan oleh Samsul, yang kemudian muncul dan menangkap si Stan. Setelah membawa Stan ke tempat persembunyiannya, Samsul berniat untuk menyiksanya baik secara fisik maupun mental, ketika dia hendak memaksa Stan untuk melihat kehancuran Amerika Serikat. Samsul kemudian membeberkan alasan melakukan semua ini, yaitu untuk membalas dendam karena merasa sakit hati saat diberhentikan secara tidak hormat dari militer. If I was your boy, I believe that. You made me believe that. Karena dianggap penyebab masalah. Padahal ia telah berjuang keras mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan negaranya. Out there, you're a ghost, you're a John Doe. You get captured. Namun, ini bukan alasan utama. Samsul mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang dengan melakukan pekerjaan semacam ini. Mendengar pengakuan Samsul, Stan langsung berang melihatnya. Tidak menyangka mantan anak buahnya bisa berubah menjadi teroris yang tidak peduli dengan keselamatan banyak orang.
You go down out there, you're a Sementara itu, Sirap terlihat sangat terkejut saat mengetahui bahwa Stan telah ditangkap oleh Samsul. Iren kemudian memerintahkan Sirap untuk kembali ke Amerika Serikat karena misi telah dibatalkan menyusul penangkapan Stan, dan Iren akan mengerahkan pasukan khusus untuk menyelesaikan misi mereka. Let's do this. Alright, so what do? We gotta go after him. Namun Sirap bersikeras melanjutkan misi dan membebaskan Stan. Di rumah persembunyian CIA di Roma, Annika sedang dibawa oleh 2 agen, dan ketika Sirap tiba untuk mencegat mobilnya, lalu membebaskannya. Sirap dan Annika bekerja sama untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang digunakan Samsul untuk membangun perangkat nuklir. Di sisi lain, Iren dan timnya mengetahui bahwa Rap bekerja sama dengan Annika untuk menyelesaikan misi, sehingga meminta pasukan khusus untuk tetap waspada dan bertindak sesuai perintahnya. Scene beralih ke Samsul, yang sedang menyiksa Stan dengan mencabut kukunya satu persatu sambil menanyakan keberadaan anggota timnya yang lain. Tapi si Stan tetap pada pendiriannya dan tidak mengatakan apa-apa. Yeah, Mitch. He's unpredictable. You never know about. Ketika Menteri Berus menuntut agar interogasi diselesaikan dengan cepat, Samsul membunuhnya dan antek-anteknya, lalu mengaktifkan bom nuklir. He's playing you. It was his plan all along. Setelah menyusup ke terowongan, Rap dan Annika berpisah, di mana Annika akan masuk lebih dulu, sementara Rap akan menghabisi antek-antek Samsul di luar. Rap juga masuk dengan membawa mobil ke dalam menembaki antek-antek Samsul dan mengalahkan mereka dengan mudah. Rap akhirnya menemukan dan membebaskan Stan yang terluka parah. Namun, Stan menyuruhnya untuk segera mengejar Samsul yang mencoba meledakkan bom nuklirnya. Tanpa diduga, Annika ditangkap oleh Samsul dan dijadikan sandera. Annika kemudian berkorban dengan membunuh dirinya sendiri dengan senjata Samsul untuk memberikan kesempatan kepada Rap untuk membunuh Samsul. Namun, Samsul berhasil melarikan diri dan naik perahu dengan bom nuklirnya itu. Berdasarkan percakapan sebelumnya, Stan menyimpulkan bahwa Samsul bermaksud melakukan serangan bom bunuh diri di tengah laut terhadap armada K6 Angkatan Laut AS. Rap segera mengejar perahu Samsul, sementara armada K6 yang telah diperingatkan tentang serangan nuklir yang akan datang melalui saluran CIA bersiap untuk serangan itu. Setelah pertempuran sengit, si Rap akhirnya berhasil membunuh Samsul dan mencoba mengalihkan kapal dari armada K6. Untuk melindungi kapal dari ledakan, kemudian Sirap melemparkan senjata nuklir ke laut dan melarikan diri dengan helikopter penyelamat Angkatan Laut yang dikirim oleh Iren untuk menyelamatkan Stan. Beberapa detik kemudian, nuklir itu akhirnya meledak, menciptakan lubang besar dan tsunami besar yang membanjiri armada K6. Tetapi mereka semua selamat dari ledakan. Hurley? Singkat cerita, di mana Stan yang sudah pulih dari cederanya dan mengetahui bahwa Sirap sedang berlibur di Dubai, namun tidak mengatakan itu kepada Iren yang menanyakan keberadaan Rap. Keduanya kemudian menonton siaran di televisi yang menyatakan bahwa faksi Iran yang mencoba mendapatkan senjata nuklir akan memenangkan pemilihan presiden dan menyalahkan serangan nuklir kepada CIA. Sementara itu di Dubai, calon presiden terpilih Iran dan pengawalnya memasuki lift di mana Rap sudah berada di sana, tersenyum pada mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita film American Assassin dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Channel ini dibuat dengan tujuan untuk hiburan yang bermanfaat. Mohon doa dan dukungan dari Anda semua ya, agar channel ini bisa terus memberikan konten yang menghibur, positif, dan inspiratif. Caranya mudah, cukup klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Anda,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda semua. Amin. Dan jangan lewatkan video alur cerita film lainnya di channel Duka Film ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal. Bye-bye.